warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Siang Bu. Ya, selamat siang anak-anak hebat. Siang Selamat Bu. siang Bu. Ya, mari sebelum kita mengawali kegiatan siang ini, kita berdoa bersama-sama. Coba Mbak Nisa dipimpin berdoa ya. Silakan Mbak Nisa, belum di-unmute. Oh iya Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Oke, bagaimana kabarnya siang ini kalian? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, terima kasih. Coba hari ini saya mau cek kehadiran kalian. Ada temannya yang hari ini nggak masuk anak-anak? Tidak ada Bu, masuk Hadir semua. semuanya, Bu. Oh iya, itu Tapi- ada tasnya tapi kok nggak ada anaknya. Tadi Mas Aan Itu sama Bu, siapa itu? izin. Oh Izin iya. sholat Bu dan ke toilet. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut next. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengaruh lingkungan terhadap organisme, ya. Next berikutnya. Nah, dari lingkungan maka akan ada komponen-komponen ekosistem yang membentuk dari ekologi itulah. Di sini untuk komponen ekosistem itu ada dua. Coba ada yang tahu komponen di dalam ekosistem itu apa saja yang menyusun anak-anak? Ada Biotik. biotik, ada Iya. biotik. Betul sekali. Komponen biotik kita tahu disusun oleh makhluk apa anak-anak? Makhluk hidup, Bu. Iya, makhluk hidup. Bisa memberikan contoh Bunda, Mbak Nasia? Contohnya Contohnya tumbuhan, Bu. Tumbuhan, binatang. Iya, tumbuhan. betul sekali. Iya, betul sekali. Kemudian yang komponen abiotik barangkali ada yang tahu contohnya? Mbak Francisca? Plastik Bu. Air Plastik, air, Ya, air, plastik. Apalagi kira-kira? tanah. Betul sekali. Ya, itu salah satu contohnya. Next. Ya. Nah, berikut ini Bunda tampilkan ada gambar banjir. Foto yang kemarin lalu di sekolah kita kan terkena banjir. Nah, itu kemudian ada kegiatan kita menanam pohon bersama kemarin di hutan sebelah kampung kita, di sebelah utaranya ya, perbukitan Gunung Kendeng, perbukitan Kendeng. Kemudian di situ aktivitasnya ada pohon-pohon yang banyak sekali ditebang. Coba kamu temukan apa peranan manusia dalam ekosistem itu. Ya. Next. Nah, kemudian untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah setelah memperhatikan foto masalah otentik tadi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penyebab banjir dan dampaknya bagi lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua, setelah melakukan studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang solusi terkait masalah banjir di sekolahan kita dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi. Halo, halo. Nggih? Memori saja, bacain Oh, salah iya. satu contoh aja, nggak usah semua. Iya. Oke. Next. Ya. Nah, kemudian sebelum pembelajaran dimulai, coba anak-anak ada tes diagnostik. Silahkan dikerjakan sebentar, kurang lebih 1 menit bisa dikerjakan. Ya. Sudah anak-anak dikerjakan tesnya? Mbak Nisa ini coba biar nggak ngantuk. Ya, nomor 1. Ya, biar nggak ngantuk ya. Coba dibaca dan dijawab pertanyaannya. Apakah penyebab terjadinya banjir? Ya, Faktor kira-kira manusia Bu, membuang sampah sembarangan. good job. Apalagi kira-kira? Apa tadi di gambar tadi ada? Dari awal Bunda menampilkan gambar tadi apa kira-kira selain Kurangnya resapan
Ini Bu, media tanah. Oh iya, di sekolahan belum ada resapannya ya, barangkali atau ada belum banyak, betul. Mungkin Mbak Nasia, apalagi kira-kira? Apa penyebabnya tadi? Banyak pohon yang ditebang, Bu. Iya, betul sekali, good job. Ya, kita lanjut. Nah, pertanyaan nomor 2. Coba, ini Didik ya. Oh, Didik tidak ada ya tadi ya? Masih izin ya? Belum kembali. Coba, Linda, ayo Linda. Pertanyaan nomor 2, silahkan dibaca dan dijawab. Apa peran manusia di dalam ekosistem? Iya, perannya apa kira-kira Apa ya Bu? Kayaknya ada dua. tadi? Apa, Bu? Perannya apa tadi? Perannya, Ya, perannya itu bisa berperan untuk merusak ekosistem, bisa juga untuk melindungi ekosistem. mungkin. iya, betul sekali. 100 buat Mbak Linda yang cantik sekali. Berikutnya yang pertanyaan nomor 3. Bu Rina, barangkali. Mbak Rina. Mbak Rina, ada Mbak Rina? Iya, coba dibaca dan dijawab pertanyaannya Mbak Rina. Rina lagi galau Bu, putus. Oh gitu, kalau kenapa ya? Nah, Putus. coba Mbak Uma coba. Nomor 3 Mbak Uma. Ada ya? Ya, Bu. Ya. Bagaimana upaya manusia dalam mengatasi banjir? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, bisa. Kemudian yang lebih lagi apa tindakannya? Dari tadi tujuannya Menanam pohon. Iya, dari tujuan belajar kita tadi ada lagi? Bisa? Bisa? Itu, Bu. Serapan, Bu. Iya, Mbak Nasia. Jadi kita bisa salah satu alternatif solusinya dengan membuat biopori atau pipa resapan. Ya, betul. Oke, next. Nah, inilah. Ini foto kemarin atau peristiwa di sekolah kita beberapa minggu yang lalu. Bahwasanya di halaman sekolah kita terjadi genangan air yang sangat banyak atau banjir ya. Nah, next. Ya, di sini. Nah, melihat kejadian tadi, nah, pada musim hujan tiba di sekolah kita itu langganan banjir. Padahal setiap Jumat selalu diadakan kegiatan rutin membersihkan selokan, gorong-gorong. Namun semua itu belum menjadi solusi yang signifikan. Lantas, solusi apa yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Mari kita bereksperimen. Lanjut. Ya. Nah, tadi ketika kita bereksperimen, anak-anak bisa melakukan suatu percobaan dengan membuat sebuah produk. Nah, bagaimana membuat produknya itu? Mari kita lihat next. Untuk langkah-langkah kerjanya Ibu berikan LKPD. Sebelum LKPD Bu Damiati bagikan, ya kita bentuk kelompok dulu ya. Silakan berhitung semuanya dari angka 1 sampai 6. Nah, kalau nanti sudah, silakan berkelompok sesuai dengan nomornya. Nomor 1 dengan nomor 1 dan juga dilakukan untuk nomor yang berikutnya. Ya, next. Nah, ini Ibu bagikan LKPD. Silahkan kalian pelajari. Next. Ikuti petunjuknya atau instruksi di dalam LKPD. Silakan dibaca dan dikerjakan LKPD berikut ini. Kemudian kalian diskusikan dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat-alat yang diperlukan. Boleh juga kalian kalau kurang memahami bisa melihat internet untuk proses pembuatan biopori. Dan juga kalian bisa bertanya kepada saya bila kurang paham. Berikutnya, next. Ya. Dari LKPD tadi sudah dikerjakan apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan, barangkali ada yang mau presentasi dari proses pembuatan biopori tadi. Kelompoknya siapa? Ayo yang berani mau tampil. Nanti ada hadiah khusus dari Budam. Asik. Iya.
Mbak Nasia, barangkali? Belum, Bu. Belum? Belum. Mbak Nisa, kelompoknya Mbak Nisa sudah belum? Proses pembuatannya tadi. Pembuatannya biopori. Bentar, Bu. Ya. Next. Ya. Setelah presentasi, ya, silahkan kalian memberikan masukan atau sanggahan dari teman-teman kelompok lain yang sudah melakukan presentasi. Silahkan kalian buat kesimpulan sesuai dengan masukan kelompok teman yang lain. Next. Ya. Demikian anak-anak kegiatan kita pembelajaran pada siang ini. Sebagai penutup, tadi karena kelompoknya dari Mbak Linda sudah menampilkan dari karyanya, sudah mau presentasi, maka saya berikan bintang untuk nanti bisa ditukar di kantin ya, untuk makan siang gratis. Ya, makan siang gratis. Nah, kemudian untuk kesimpulan anak-anak ya. Ya. Anak-anak, dari kesimpulan kalian bersama kelompok tadi, Ibu berikan penegasan bahwasanya untuk pembuatan biopori itu merupakan salah satu solusi alternatif yang bisa menangani dari kondisi halaman sekolah kita yang airnya masih tergenang atau terkena banjir. Demikian ya. Dengan membuat pipa biopori itu merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi genangan air atau banjir di halaman sekolah kita. Kemudian untuk refleksinya, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini untuk proses pembuatan biopori tadi? Menyenangkan atau membosankan ya? Senang. Oh, senang. Bu. Mana ini senangnya? Kok nggak kelihatan sekali? Senang, Ya, Bu. bisa nggak? Bu, jadi Senang, tahu Bu. ini Bisa bikinnya. nggak? Iya. Bisa, Bu. Praktekkan di rumah, Bu. Ya, kalau begitu, kalau senang coba. Tadi belajarnya apa saja? Coba diceritakan. Ya, disampaikan. Belajar bikin apa coba? Bagaimana? Saya, Bu, belajar biopori. Iya, bisa bikin Membuat. lubangnya enggak Mbak Nisa tadi Bisa, pakai Bu. bor Bisa. listriknya? Bisa, Iya, tapi harus hati-hati. iya karena kan ada listriknya ya. Kemudian untuk Iya. jumlahnya perlu diperhatikan ya, karena kita mengamati dari perbandingan jumlah lubang pipa tadi ya. Jadi untuk mengetahui berapa besar efektivitas dari penyerapan air tanah terhadap jumlah lubang pada pipa. Jadi kita membandingkan. Jadi antara yang pipa lubangnya berkelipatan 4, 5, dan 6. Jadi kalian tahu mana yang lebih efektif di dalam peresapan air. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, untuk materi selanjutnya jangan lupa kalian minggu depan bisa mempelajari mengenai bumi dan tata surya. Ya, oke. Kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan, barangkali ada yang bertanya untuk pertemuan kali ini? Ada yang belum paham, anak-anak? Oh, sudah Bu, paham. udah paham, Bu. Ya, sudah paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Monggo pun langsung ke kita saja ya Bunda. Yel-yelnya belum tak onek. Yel-yelnya belum tak onek. Halo Bunda. Ya, Bu. Oke. Saya dulu aja kalau gitu sambil menunggu Iya. sampai Mas silakan. Oh, ya pun monggo Bunda. Ke mute. Dia monggo enggak apa-apa Bu Nurul monggo kalau jenengan dulu. Oke. Dari Bu Damiati tadi sebenarnya di awal itu sudah cantik. Jadi terlepas dari aktivitas membuka, kemudian di orientasi. Cuman orientasinya itu kenapa menjawab pertanyaannya di atas ya?
justru menjawab pertanyaan diagnostik gitu tadi orientasi perumusan masalahnya gitu ya. Sampai ibu menjadi oh ya menjadi alternatif solusi. Tapi mari ngono baru memunculkan gambar terkait sekolahan yang airnya tergenang. Ini kan jadi agak kebalik ya. Urutannya kalau nggak begitu nih. Iya, Nah, urutan dari hati-hati. Jadi ibu hati-hati jangan kepancing. Pertanyaan diagnostiknya itu sebenarnya namanya pertanyaan diagnostik itu kan pertanyaan yang dalam tanda petik sederhana yang tujuannya untuk melihat gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa memetakan seberapa sih kompetensi siswa untuk masuk ke materi ini kan begitu nggih? Nah, kalau hampir-hampir tapi pretesnya itu kalau ini itu hanya swab gitu aja ya, semacam tes sekilas gitu aja untuk melihat gitu nggih. Tapi bukan untuk orientasi. Justru orientasinya itu di gambar tadi. Mestinya kan dari sana, dari gambar tergenangnya itu, Ibu memunculkan pertanyaan, itu gimana menurut kalian? Masa nggak ada solusi untuk ini? Harus diapain ya supaya airnya nggak tergenang seperti ini? Karena akhirnya mengganggu aktivitas kita dan lain-lain. Sehingga anak-anak akan muncul banyak ide di sana. Itu Bu Dan. Oh, Itu iya. agak kebalik. Iya, siap Terus Bu. habis Iya. itu lanjut tadi membuat pipa biopori. Saya nggak tahu kemarin itu kan urutannya kalau saya tidak salah setelah mereka membuat lubang biopori kemudian kan memasang ya. Iya, langkah kerjanya di apa itu? Di LKPD Ibu. Itu kemarin atas anjuran Bu Nurul untuk membuat 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan Benar, tapi nggak enak itu di pembelajaran. Kapan Ibu melibatkan mereka tadi kan nggak ada. Harusnya kan guiding questionnya itu di setelah pengamatan dengan menanam 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang tadi kan, berlubang-lubang tadi kan. Iya. Justru esensinya di sana itu dianalisisnya di sana Bu. Itu gak enak malah tadi. Oh, Bapak dianalisis. Ibu, siswa menjawab pertanyaan itu tahapan menganalisis loh ya. Bukan menganalisis di sintak loh ya, bukan sintak loh ya. Tapi menganalisis itu tadi menganalisis dan menyajikan data. Itu sintaknya yang keempat. Kalau Ibu Nah, pakai kelima, PBL, Ibu. sintaknya Kelima, menganalisis dan mengevaluasi tadi. Bukan. Ibu pakai PJ apa PB toh? PB. PJ apa PB? PB, Ibu. Kalau PB, sintak keempat itu menganalisis dan menyajikan data. Kalau sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah. Beda, Bu. Oh, iya, iya, iya. Nah, Ini saya kok mengembangkan. Nomor 4 itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Berarti keliru nggak, Bu? sama, mengembangkan itu menganalisis, mengembangkan hasil penelitian tadi. Setelah sintak ketiga kan membimbing penyelidikan, toh. Iya, Nah, membimbing tahap keempat penyidikan. itu menganalisis hasil penyelidikan dan menyajikan data. Berarti tahap bahasanya yang kurtilas dulu itu menganalisis atau apa Bu? Iya menganalisis ya, plus mengkomunikasikan. Ya, menyajikan hasil tadi. Hingga Ibu. Siap, Ampun. siap. Berarti Itu di keliru situ, tadi. betul di situ. Satu tahap sendiri Bu. Jadi makanya ketika anak-anak presentasi bukan terus cuma sekedar hasilnya bisa enggak bikin bor menggunakan bor, bukan. Justru hasilnya itu adalah karena langkah untuk membuat pipa ini yang sama, sudah itu enggak perlu dibahas. Yang perlu dibahas adalah hasil mereka mengamati bagaimana ketika penyerapannya air ketika 2 lubang, 3 lubang, 6 lubang yang kemarin kita sudah bahas itu di sana analisisnya itu di situ. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tabelnya. Cepat mana antara hasil tabel 1 dengan tabel 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, berapa kali kecepatan menyurutnya air. Nah, itu sehingga akan muncul kesimpulan bahwa semakin banyak lubang biopori yang ditanamkan, kecepatannya meningkat. Gitu ya. Iya, Ibu. Jadi kecepatan ini kecepatan surutnya air 2 kali jumlah lubang biopori yang
ditanam. Nah itu Bu, itu kesimpulannya. Justru ini yang harusnya dibacakan siswa di depan kelas. Iya, tabel Dan perbandingan hasil anak-anak, pengamatan ya Bu ya. betul, dan anak-anak kelompok lain kalau tidak nututi waktu, mengecek saja apakah jawaban mereka sama dengan yang presentasi ataukah tidak. Kalau tidak, bedanya di mana. Kalau sama, ya nggak usah dibahas gitu kan. Iya, Saya rasa itu Bu. iya Nanti Ibu. itu lulus semua itu, di tahap itu hilang semua. Iya, Gitu Bu. ya. Monggo Iya, nanti Ibu. diperbaikilah di selanjutnya. Ya, Secara makasih keseluruhan Ibu. nanti interaksinya sudah muncul, jadi sudah terlihat bahwa Ibu itu ngajar gitu ya. Tolong nanti tabel itu disiapkan pada saat Bapak Ibu peer teaching, seolah-olah itu adalah jawaban siswa, gitu nggih. Ya, Jadi besok itu ditampilkan pura-pura loh begitu ya. ya Bu maksudnya Bu. Betul. Oh iya. Ditampilkan mengerjakan LKPD, hasilnya seperti apa. Nanti keluarkan juga itu ketika oke silakan kelompok 1. Nah, Ibu pura-pura, ya Bu, Iya. presentasi kelompok 1 dimunculkan apa foto, screenshot atau apa hasil pekerjaan kelompok 1. Gitu Bu. Iya, Ya. iya Ibu. Terima kasih. Oke. Paham insya Allah. Amin. Matur nuwun, monggo Bu Sofi. Ye, matur nuwun Bu Nurul. Nah, ini sudah banyak kayaknya Bu Damiani dari Bu Iya, Nurul. Ibu. Oke. Ya, Makasih. Ya kan kecil Bu. Kalau saya sudah banyak, penjelasan banyak saya nambah dikit. Itu aja kan saling melengkapi memang kita. nggih, Komplemen. nggih, Nah, kita komplemen. nggih. Satu, ini manajemen waktunya yang diberikan ini sudah cukup ya, artinya tidak terlalu lebihnya ini ya. Kemudian di pendahuluan juga nggak banyak, artinya kegiatan inti tetap masih lebih banyak dibanding kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Saran seperti yang disarankan sama Bu Nurul tadi, pada saat komplain jenengan nanti itu pura-pura ngajar, sebenarnya bukan pura-pura ngajar di depan siswa, tapi sebenarnya jenengan sendirian gitu ya. Nah sendirian. Terus tolong juga ditampilkan LKPD yang dibuat. Iya. Nah, jadi tadi cuma sampulnya ya Ibu ya. nah, Maaf Ibu berarti. saya gini, ini mana LKPD-nya? Iya Ibu. Nah, jadi intinya itu kan Bapak, Ibu dosen dan guru pamong kan sudah memberikan saran dan masukan pada saat pengembangan perangkat, baik itu LKPD maupun RPP atau modul ajar. Nah, itu terutama untuk pada proses pembelajaran di kegiatan inti, itu LKPD itu berperan penting sebenarnya Bapak Ibu. Karena di LKPD itulah anak-anak itu mau ngapain gitu loh ya. Langkah-langkah kegiatan anak-anak itu di situ. Kalau schedule-nya kita mau ngapain itu di RPP. Tapi kegiatan anak-anak itu di LKPD. Anak-anak itu harus ngapain. Nah, itu LKPD itu mencerminkan sintak dari pembelajaran yang Bapak Ibu ambil. Kalau PBL seperti apa, kalau PJBL seperti apa, itu di LKPD-nya Bapak Ibu. Jadi jenengan mengajar, urutannya bla 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 seperti yang ada di RPP, tapi pelaksanaannya itu di LKPD itu tadi. Nah, LKPD itu kan siswa yang bekerja, bukan kita. Artinya kita nggak usah terlalu banyak komentar, tidak usah terlalu banyak. Kita memang mengarahkan, tapi tidak usah terlalu banyak, tidak terlalu detail. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan di LKPD. Kalau mereka tidak paham, baru bertanya. Kita baru menjelaskan. Fasilitator ya, memberikan fasilitator. Nah, sebagai fasilitator. Ya. Gitu ya. Terus begini Bu Sufi, itu berarti LKPD-nya nanti dimunculkan pada sintak ketiga, membimbing penyidikan itu berarti maksudnya tabel LKPD. Iya, Oke, nah, di situ. Jadi nanti kalau kompres sih memang Bapak Ibu itu dengan dosen ya, dan dosennya itu bukan dengan Bu Nurul, dengan Pak Wahono, atau yang satunya siapa? Kan 3 ya? Di kelas ini kan ada 3 ya?
yang biasanya ngisi itu cuma Bu Nurul, Dosennya Pak Wahono 2, Bu. Oh, 2. saja. Iya, Iya. Bu. Kalau Kalau guru, Guru guru pamongnya pamongnya, banyak. Guru pamongnya yang 3. guru pamongnya 3 Nggih, dosennya Bu 2. Debi, penjenengan, sama Pak Pak Edi. Edi. Pak Edi. Pak Edi. Nah, kan kalau hari Selasa sama Jumat kan saya, kalau Selasa saya sama Pak Wahono, Jumat saya sama Bu Nurul. Kalau Senin Bu Debi sama Bu Pak Nurul. Wahono. Kamis Bu Pak Wahono Debi. sama Bu Debi. Nah, kan seperti itu kan. Nah, yang Rebo sama Sabtu. Pak Edi sama siapa biasanya? Sabtu dulu Pak Wahono, Bu, waktu saya ke Jogja itu. Dia waktu ke Jogja yang kemarin. Iya, kemarin Nah, lalu itu Pak Wahono yang bergilir, beri saya. Bu. Iya, yang Nggih, beri saya. nggih, nggih. Sabtu kemarin dengan Pak Wawan. Dengan Pak Wahono. Iya, Oh, makanya Bu Nurul sama Pak Wahono aja. iya. Nggih, bergilir, Bu. Oh, gitu. Ya, Oke. 1 hari Bapak Wahono, 1 hari Bu Nurul begitu. Gantian. Nggih. Selang-seling, Bu. Saya agak takut kalau ngomong bergilir itu. Oh, nggih, nggih. Ya. Nggih, bergantian. Nggih, artinya gini Bapak Ibu, ini kita agak ya alhamdulillah ada agak bernafasnya gitu untuk guru pamong, nggak tiap hari, jadi seminggu dapat 2 jatah. Oke, jadi nanti untuk kompre bukan Pak Wahono atau Bu Nurul yang akan menguji jenengan, tapi dosen lain. Nah, harapan kita Bapak Ibu itu lulus di kompre ini. Kenapa? Karena kalau tidak lulus stop Bapak Ibu. Amin, Bu. Stop. Artinya gini, kompre ini menentukan apakah jenengan lanjut, apa hanya berhenti sampai di sini. Tidak naik kelas gitu ya, Bu ya? Bukan naik kelas, nggak dilanjut sudah. Nah, enggak, tinggal kelas itu namanya. Nah, itu nanti apakah ada remedi atau tidak, itu yang saya tidak tahu, karena itu kewenangan dosen ya Bapak Ibu. Nah, harapan saya KKM-nya itu kalau nggak salah 76 kalau nggak salah ya. Iya, kemarin Nah. dari Pak Julianto 76. Nah, itu Bapak Ibu paling tidak lebih dari itu, gitu loh ya. Nah, nanti yang diujikan apa? Yang diujikan adalah perangkat jenengan yang jenengan apa istilahnya? Tampilkan. Nah, artinya jenengan perangkat itu pakai BJBL atau PBL, jenengan ngajar. Nah, itu nanti ditanyain bla 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 bla, saya nggak tahu. Nah, apakah jenengan bisa? Nah, itu di situ. Moga-moga yang ada di sini itu bisa lanjut sampai akhir. Amin. Pangestu Ya. dipun Ibu. Nah, iya. Nah, itu seperti itu. Ya, gitu. Iya. Nah, nanti apakah nanti harus merombak itu RPP atau saran dari itu, nanti ada saran-saran dari Bapak Ibu dosen ya yang sebagai penguji kompre. Itu Bapak Ibu. Nah, harapan saya dan harapan Bapak Ibu dosen itu jenengan itu mengajar sesuai dengan perangkat yang jenengan buat, gitu loh. Urutan-urutannya, terus istilahnya sintak-sintaknya itu, kemudian di saat kegiatan inti itu ada di LKPD, itu tercermin semuanya di situ Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti apa katanya Bu Nurul tadi, ya pada saat kompre jenengan jadi guru juga jadi murid. Ya, jadi guru dan jadi murid, gitu ya. Gitu ya. Jadi sudah paham semua anak-anak, nanti jenengan paham. Sudah Ibu, gitu. Belum Ibu. Nah, itu kayak seperti itu. Ayo coba ini. Nah, seperti itu aja. Gitu nggih, Bapak Ibu. Iya, pura-pura jadi guru sendiri berarti Bu ya, nggak ada muridnya. Kenapa? Pura-pura jadi guru kalau gitu kan. Kita bermain acting kayak sinetron. Iya, jadi guru juga jadi murid. Lah ya. Ini Bu Sufi, mohon Bu Sufi kan sudah mengamati. Halo. Iya Bu Iya. Nurul. Ini masih ada 2 yang lain. Nanti lagi Bu Dami. Oh Ya, iya. Masih ada teman-teman satu lagi ya yang belum ya. Iya, Oh, Bu ini Linda. saya. Bu Linda. Nah, monggo nanti setelahnya aja kita sharing lagi kalau masih ada waktu. Monggo. Linda Ibu, terima kasih. Mohon maaf.